menentukan kemanakah suara Golkar bermuara di Pilpres 2024? Ya, kalau melihat teman-temannya dari PAN dan juga P3 ini sudah merapat ke PDIP, akankah Golkar mengarah ke sana juga begitu ya? Karena dalam Rakernas menyatakan bahwa Golkar harus tetap aktif juga dalam Pilpres 2024, Capres dan atau Cawapres. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Kang Aceh Hasan Sayidli, Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Aceh. Pagi, Kang Aceh. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya udah ikut rakernas. Seger ya hari ini. Betul, 3 hari berturut-turut. Kemudian juga Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum. Bang Hensat, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Sehat. Nggak ada rakernas tapi sehat juga. Semangat lah tetap. Saya mau ke Kang Aceh dulu nih. Setelah Rakernas sudah ada keputusan dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat teman-teman di KIB ini nampaknya sudah ke sana ke sini begitu. Golkar ini kemana nih Kang jadinya? Kita tunggu-tunggu nih arahnya kemana? Ya, salah satu keputusan Rakernas kemarin adalah memberikan mandat ya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk melakukan komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi. Karena Golkar sendiri sebagai partai politik tidak memiliki kecukupan untuk apa yang disebut dengan presidential threshold. Kita hanya 14%, maka jika mau maju menjadi calon presiden, maka kami harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Makanya kemudian sejak awal setahun yang lalu Partai Golkar telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan PAN dan P3. Nah, tentu mandat yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Golkar ini kita harapkan bukan saja tentu dengan KIB, tetapi juga dengan partai-partai yang lainnya yang disebut-sebut telah memiliki capres. Ya. Selama ini komunikasi kami sangat baik dengan Pak Prabowo. Komunikasi kami pun juga sangat baik dengan PDI Perjuangan, dan tentu pembicaraan atau komunikasi tersebut tidak harus dilakukan secara terbuka. Tapi juga ada yang tertutup. Gitu. Nah, karena itu ketika partai-partai yang tergabung di dalam KIB itu misalnya PAN kemarin bertemu dengan Gerindra, sebelumnya ketemu dengan PDIP, tentu kami hargai, karena itu bagian dari kesepakatan bersama bahwa kami menghargai terhadap independensi masing-masing partai yang tergabung di dalam KIB ini untuk menentukan arah dan kebijakan internalnya. Nah, perlu kami tegaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kami, KIB sendiri secara resmi itu memang belum bubar. Masih solid. Masih solid. Kenapa? Karena masing-masing partai ini walaupun katakanlah misalnya P3 telah menyatakan dukungan ke PDI, tapi kan cawapresnya kan belum ditentukan, ya kan? Bahwa mau melakukan dukungan ya silahkan begitu ya. Tetapi soal begitu pun juga PAN ya Kang ya? Saya kira PAN juga kemarin orang menduga. Dia mengisi cawapres ya kalau nggak salah. Iya betul, menduga bahwa PAN akan bergabung dengan PDIP 3 hari yang lalu. Tapi kemarin bisa berkomunikasi dengan Gerindra. Jadi artinya masih cair lah ya. Berbagai opsi, dan itu juga yang membuat kenapa Partai Golkar memberikan mandat kepada Bapak Erlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai politik dalam rangka kita masih membuka berbagai opsi, bahkan kemungkinan kalau jika harus maju sebagai calon presiden, ya kita terbuka. Tapi sekarang bukan harga mati lagi Erlangga sebagai capres dari Golkar, atau bisa kemungkinan cawapresnya juga nantinya? Iya, itulah kan politik ini kan dinamis, memerlukan satu kondisi di mana berbagai dinamika akan mungkin saja terjadi. Ya. Karena itu kemungkinan dimanapun Partai Golkar sebagai partai terbesar kedua gitu loh. Ya kita harus ada di dalamnya. Nah itu yang saya kira poin penting dari mandat yang diberikan oleh Rakernas Partai Golkar kepada Bapak Erlangga Hartarto. Gitu. Saya ke Bang Henry Satrio deh kalau gitu, bergeser nih Bang Henry. Bang, Golkar
akankah juga mengikuti rekan-rekannya yang lain, P3 dan PAN, Atau tetap berada di KIB, membikin atau juga poros baru. Nah, bergabung dengan koalisi yang sudah ada saat ini. Ini bacaannya. Ya. Kalau cara-caranya udah ikut-ikut PDI Perjuangan, mempersilahkan ketua umum untuk menentukan. Oke, itu sama tuh. Ada Sama kemiripan, tuh, ada mirip. kemiripan. Tapi di sejarahnya belum pernah di periode pertama dalam sebuah kontestasi pilpres Golkar bersama PDI Perjuangan. Karena ini tentang sejarah juga tuh. Ya. Waktu Orde Baru kan Ya. lari-lari tuh kan, kucing-kucingan tuh ya, Oke. gitu kan. Nah ini kalau kemudian bisa barengan, ini Mengukir sejarah baru. sejarah tertulis lah. Ya. Nah kemudian yang ketiga, Golkar ini kan ketua umumnya, ini salah satu yang tegak lurus ke Pak Jokowi. Oke. Tapi politik hari ini kelihatannya Ternyata. Pak Jokowi ini punya jago sendiri. Tidak dengan jagoannya PDI Perjuangan. Ya. Bacaannya begitu ya. Nah, kalau dari 3 catatan tadi, maka menimbulkan catatan yang keempat gitu ya. Apa itu yang keempat? Bisa saja tidak dengan yang kita sedang bicarakan Golkar ini. Artinya mungkin bisa juga dengan partai lain, Ya. adiknya. Gitu kan? Gerindra kan ada ya. Bin Golkar. Kan masa dibilang pecahan kan enggak kan? Adiknya nih bisa jadi. Kenapa? Karena kalau tadi diperbincangkan kan ada opsi cawapres tadi kan Iya. disebut tuh. Iya. Ada opsi cawapres. PDI Perjuangan, dua partai sahabat KIB Iya. yang menurut saya sih hubungannya kalau di Facebook tuh complicated. Gitu ya. Complicated. Bukan in relationship ya. Bukan not in Complicated relationship. ya. Ini complicated. Dua-duanya sudah mengajukan nama calon wakil Iya. presiden kan. Iya. Masa iya kemudian ketum loh ya, Iya. harus bersaing dengan non ketum kan. Pak Sandi dan Pak Erick kan non ketum. Oke. Bisa jadi ini diterima di adiknya tadi tuh Gerindra dengan Pak gitu Prabowo. ya. Tapi cawapres kalau ya, gitu. walaupun gitu kan harus ada komunikasi juga dengan PKB kan. Nah. Jadi kalau kemudian sebentar lagi atau nanti di lain hari Golkar berjumpa PKB, maka bacaannya bisa beda tuh. Oh ini jangan-jangan masuk ke Gerindra. nih. Kalau gosip-gosip yang Pak Hasto menyatakan ada partai besar nih mau masuk ke dalam PDIP. Jumat ini katanya Menurut begitu. Bang Hensat Golkar bukan? Bisa jadi Golkar. jadi. Tapi apakah langsung masuk atau sekedar soan aja? Oh, Kayak gitu. kemarin kan soan juga tuh. Ya. Ini kemarin dengan PAN itu menarik tuh karena setiap partai yang datang ke PDI Perjuangan langsung mendorong saya bawa wakil nih, gitu. Ibu mau nggak? Menawarkan langsung ya. Menawarkan gitu kan. Tapi kalau Golkar sih mestinya ya, Ya. itu dipertimbangkan dengan sangat tuh. Iya, nomor 2. Nomor 2, makanya kan mestinya Kemungkinan yang pertimbangan. disampaikan Bang Hensat ini mungkin bisa ditanggapi nanti oleh Kang Aceh seperti apa ya Kang? Tapi kita tahan dulu sejenak, kita akan bahas lebih dalam lagi usai satu ini.